Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma. Kata tunggal dari asror adalah sir. Ada sebuah ayat yang menyinggung tentang sir ini, yaitu pada surat Toha ayat 7, yang artinya, dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan beberapa pendapat para sahabat Nabi dan tabi'in ahli tafsir mengenai makna sir ini, yang intinya sir adalah sesuatu yang dirahasiakan manusia dari orang lain dan hanya dia sendiri dan Allah yang tahu. Sir adalah semacam bersitan-bersitan di dalam hati yang terdalam pada diri manusia, yang tidak bisa diberitahukan kepada makhluk Allah yang lain, baik itu dengan kata, pikiran, maupun setiap tindakannya. Jadi kalau sesuatu itu bisa diberitahukan atau difahamkan kepada orang lain, maka itu bukan sir lagi. Lalu di manakah letaknya dari sir ini? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ada beberapa pendapat mengenai maksud dari sir ini, di mana nanti kita bisa mengira-ngira di mana kedudukannya dalam jiwa manusia. Pertama, sir adalah latifah, spirit yang sangat lembut yang terletak di dalam hati, di mana ia menjadi perangkat lunak yang menyaksikan, mencintai, berkehendak dan mengetahui, yakni ruh. Kedua adalah yang bersemayam di dalam ruh, kedudukannya pada ruh bagai kedudukan ruh pada tubuh. Pendapat ini yang masyhur. Kalau mau diperjelas lagi, ruh lebih lembut dan lebih terhormat daripada hati, sedangkan untuk sir itu lebih halus daripada ruh. Ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian lainnya, sir mengandung sir yang lebih dalam yang hanya Allah yang tahu. Ketiga adalah sesuatu yang terjaga dan tersimpan sebagai rahasia antara Allah dan hambanya saja, dalam pengalaman ahwal dan maqamat seorang hamba, yakni pengalaman ruhani seorang hamba dalam menjalani ihsan akan melewati fase-fase ruhani tertentu. Sepanjang itu, sir sang hamba selalu terlibat mendapat pencapaian-pencapaian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hikmah tersebut, bahwa cahaya itu ada dua macam. Pertama, cahaya fisik yang berupa sinar yang tampak di mata kita, yang berguna untuk menyingkap dunia fisik menjadi terlihat oleh mata fisik manusia. Dan yang kedua adalah cahaya makna yang berupa untuk menyingkap serta menangkap petunjuk dalam hubungan-hubungan non-fisik, sehingga diri kita mampu memahami mana yang benar dan juga mana yang salah, mana yang indah dan mana yang buruk. Mengakui eksistensi ruhani, berimajinasi, mengerti hubungan antara manusia dan Tuhannya,
manusia dan alam, dari manusia ke manusia yang lain, dan seterusnya. Cahaya makna inilah yang dimaksud dalam ungkapan beliau, bahwa cahaya yang menjadi petunjuk pada ruh, menjadi penerang yang memahamkan manusia pada eksistensi di balik sifat fisiknya. Anda dapat membukanya pada surat Az-Zumar ayat 22 dan Al-Maidah ayat 15. Sir dan hati kita yang menjadi tempat terbitnya atau sumber munculnya petunjuk dan ilham Allah pada ruh setiap diri manusia. Sebab dari sanalah manusia yang beriman itu mampu beriman. Iman bagi sebagian orang irasional, tidak dianggap benar. Namun bagi sebagian yang lain yang beriman, iman adalah rasional dan benar. Dari sana pula manusia mau tunduk kepada Allah yang tidak bisa disaksikan mata telanjang. Manusia bisa memahami hubungan dirinya dengan Allah. Manusia bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik tentang ajaran agama. Manusia mendapat hidayah, dan lebih daripada itu, manusia mampu berihsan, suatu derajat puncak setelah Islam dan iman. Tanpa hati dan sir, manusia tidak mampu seperti itu. Tidak akan ada bedanya dengan binatang. Saudaraku sang sejati, dari mana cahaya yang terbit pada hati dan sir kita itu? Ibnu Athaillah berkata, cahaya makrifat yang disematkan kepada hati adalah berasal daripada cahaya yang turun dari perbendaharaan yang gaib. Karena cahaya makrifat itu digunakan untuk menyingkap dan memahami alam non-fisik, alam makna, atau katakanlah alam gaib. Maka asal cahaya itu pun dari alam gaib, alam yang dirahasiakan Allah dari alam fisik. Logisnya, cahaya fisik untuk menerangi alam fisik agar bisa disaksikan mata fisik kita, sedangkan cahaya makrifat itu untuk menerangi alam makna agar bisa disaksikan oleh mata hati dan mata batin. Apabila diri kita telah dikaruniai cahaya basirah tersebut, di saat itulah terjadilah kasyaf, yaitu tersingkapnya pemahaman segala makna. Benarkah kasyaf itu ada? Tentu benar adanya. Contoh kecilnya, apakah kata benar itu fisik? Kalau fisik, mana wujudnya? Seperti apakah bentuknya? Kalau bukan fisik, mengapa benar dianggap ada oleh manusia? Apa yang menyebabkan benar dianggap ada? Kenapa manusia percaya bahwa benar itu ada? Dan kenapa manusia memilih benar untuk menghindari salah? Sebabnya adalah kasyaf. Hal yang non-fisik itu bisa dipahami oleh manusia. Tersingkapnya kasyaf oleh manusia. Dalam Al-Quran dan hadis tentu saja sangat banyak penjelasannya, seperti wahyu yang diberikan kepada para nabi dan para rasul. Sementara setelah pintu kenabian dan kerasulan telah ditutup bagi manusia biasa seperti kita ini disebut dengan ilham dan juga hidayah iman. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.